Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Yang saya muliakan para senior sekolah Saribumi, yang saya cintai para asatidzah, para ustazah semuanya, para guru-guru, dan yang saya cintai juga segenap hadirin yang turut serta ikut dalam acara kali ini. Mari kita bersama-sama meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita minta tolong sama Allah. Agar apa? Agar Allah melancarkan acara kita dari sekarang sampai nanti selesai. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang sudah lama duduk di pengajian, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi ternyata belum Allah berikan taufik untuk mengamalkannya. Maka dari itu kita memohon kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah ridho dengan acara kita pagi ini, dan semoga Allah lembutkan hati kita semuanya, serta ketika kita nanti kembali ke rumah kita masing-masing, kembali bertemu dengan anak-anak kita pada hari Senin nanti, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat yang baru untuk mengajar. Amin. Allahumma amin. Teman-teman para guru yang saya cintai, alhamdulillah atas pertolongan dari Allah, kami dimudahkan untuk membuat buklet dengan tema mendidik dengan hati. Mari silahkan dibuka atau boleh lihat di depan, silahkan. Ada di nomor 3. Boleh dibuka semuanya. Baik. Yang pertama, ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang mau belajar dengan kita, maka yang pertama kali harus kita sadari adalah kita bersyukur dulu kepada Allah. Ini poin pertama. Ketika kita bersyukur kepada Allah, akan menjadikan hati kita lebih mudah, lebih ringan dalam membersamai anak-anak. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang telah memilih kita bagian dari pengajar atau bagian dari pendidik yang akan merubah satu generasi ke generasi berikutnya. Bisa saja Allah tidak memilih kita untuk menjadi seorang pendidik, tapi Allah telah memilih kita untuk menjadi seorang pendidik. Dan ini bagian dari nikmat yang perlu kita syukuri. Ada banyak teman-teman kita yang seusia kita belum Allah izinkan untuk menjadi pendidik. Dan Allah mengizinkan kita untuk menjadi pendidik ini sebagai sarana kita untuk menabung pahala.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Seandainya kita semua meninggal dunia nanti, anak Bani Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Dan di antara 3 poin ada poin ilmu yang bermanfaat. Ya, kita tidak akan membahas sedekah jariah, kita tidak akan membahas anak yang mendoakan orang tuanya, tapi kita membahas poin ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat inilah yang akan kelak kita rasakan pahalanya walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur. Bayangkan teman-teman, kita sudah nggak bisa lagi mengajar, kita sudah tidak lagi bisa membersamai anak-anak, kita sudah tidak bisa lagi sholat, kita sudah tidak bisa lagi sedekah, sudah tidak bisa lagi untuk berpuasa. Tetapi ilmu yang pernah kita titipkan kepada anak-anak, apa yang pernah kita berikan kepada murid-murid kita, semuanya Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan bayangkan manakala anak-anak kita yang saat ini kita bersamai, mereka tumbuh menjadi seorang yang kelak menjadi sosok pengajar juga. Mereka punya murid-murid, murid-murid mereka punya murid-murid lagi. Maka panen pahala yang kita dapatkan bukan hanya dari anak-anak yang kita bersamai, tapi dari semua yang pernah kita berikan, dan anak-anak pun berikan lagi kepada orang lain, terus semua kita dapat pahalanya. Sungguh menjadi guru adalah profesi yang mulia. Menjadi pendidik adalah profesi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita sudah tidak ada, pahala akan tetap mengalir. Dan ingatlah bahwa usia kita tidak ada yang tahu sampai kapan kita berada di dunia. Bisa jadi 1 jam lagi, bisa jadi setengah jam lagi, bisa jadi 10 menit lagi. Maka yang perlu kita pikirkan adalah milikilah usia kedua. Dengan apa? Dengan kita mengajar, dengan kita mendidik, dengan kita membersamai anak-anak. Maka seharusnya panggilan menjadi seorang guru itu adalah panggilan jiwa. Bukan lagi yang kita pikirkan berapa mukafaah yang diberikan oleh lembaga, bukan. Bukan lagi yang kita pikirkan seberapa viral nama kita di depan kepala sekolah, bukan. Bukan lagi yang kita pikirkan seberapa jenjang status karir yang bisa saya dapatkan, bukan. Tapi ketahuilah bahwa menjadi seorang guru itu adalah profesi yang kita butuhkan. Karena pada hakikatnya pahala akan Allah sampaikan kepada kita, bukan untuk kepala sekolah, bukan juga untuk orang-orang yang selama ini kita kejar, ya, untuk menjadi yang terbaik di matanya, bukan. Tapi semuanya untuk kita. Dan bersyukurlah kepada Allah manakala kita berada di sebuah lembaga, di mana lembaga tersebut bisa membantu kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua profesi guru itu berada di lembaga yang tepat. Nggih, mboten ibu-ibu, teman-teman? Ya. Di Saribumi ini, alhamdulillah, ketika kita mengajar, ketika kita membersamai anak-anak, alhamdulillah lingkungannya sudah positif. Alhamdulillah lingkungannya sudah baik. Alhamdulillah teman-temannya sudah bagus. Alhamdulillah tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada, alhamdulillah. Dan ini yang harus kita syukuri. Tidak semua lembaga pendidikan itu sudah disetting sama Allah sedemikian rupa. Dan Allah memilihkan kita tempat untuk kita menanam pahala di tempat yang terbaik. Dan ini yang harus kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika kita mengajar, ketika kita membersamai anak-anak, maka kita sebagai seorang guru juga perlu belajar sebuah metode yang baik. Dan tidak ada metode yang terbaik kecuali datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai seorang guru Muslim, ya, sebaiknya ketika kita mencari metode pengajaran,
Kita tidak jauh-jauh, ya. Kita contoh bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya, bagaimana Rasulullah SAW dekat dengan anak-anak, bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan yang baik untuk kita ketika beliau bermuamalah dengan orang yang tidak memuliakan beliau. Nanti insya Allah kita akan belajar. Dan kita akan belajar yang pertama adalah tentang definisi mendidik dengan hati. Ketahuilah wahai saudariku bahwa mendidik dengan hati itu adalah mendidik dengan penuh kelembutan. Mendidik dengan hati adalah mendidik dengan penuh kasih sayang. Mendidik dengan hati adalah mendidik dengan menumbuhkan kesadaran, ya. Bukan hanya sebatas aturan, bukan hanya sebatas perintah. Karena ketika kita mendidik anak-anak hanya sebatas dengan aturan dan perintah serta kurikulum-kurikulum yang ada, maka yang ada anak-anak kita menjadi baik manakala bersama dengan kita, tetapi anak-anak kita tidak berusaha menjadi pribadi yang baik manakala sudah tidak lagi bersama dengan kita. Ya, barusan saya mendengar dari salah satu ustazah bercerita gitu ya, ada fenomena di mana anak-anak itu ketika masih di pondok, ya Masya Allah, mereka benar-benar menutup auratnya. Tetapi setelah keluar dari pondok, belum keluar, masih di gerbangnya, mereka sudah berusaha untuk melepaskan aturan pondok. Ya, kenapa demikian? Karena selama ini kita mendidik anak-anak kita dengan aturan, dengan poin, dengan perintah dan sejenisnya, tapi belum mendidik anak-anak kita dengan hati. Karena mendidik dengan hati itu mendidik dari jiwa yang terdalam, bukan lagi dengan sebatas kata-kata, bukan lagi itu. Dan mendidik dengan hati itu banyak tidak logisnya. Nanti insya Allah kita akan belajar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan mendidik dengan hati itu butuh proses, tidak instan. Ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan seorang badui yang awalnya tidak tahu adab, yang awalnya tidak tahu ilmu, sampai akhirnya badui ini akhirnya masuk Islam dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendidik dengan hati prosesnya panjang, membutuhkan waktu, dan kita tidak bisa langsung melihat hasilnya. Terkadang kita sebagai orang tua itu pengen cepat-cepat melihat hasil. Kita sebagai seorang guru itu pengen cepat-cepat melihat hasil. Padahal mendidik dengan hati itu adalah pendidikan yang selaras dengan fitrah. Ingat, setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini telah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah-fitrah yang baik. Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani. Dan setiap anak yang lahir ke dunia ini dititipi oleh Allah dengan fitrah-fitrah keimanan. Ibu bapaknya lah yang menjadikan ia Yahudi, ibu bapaknya lah yang menjadikan ia Majusi, dan ibu bapaknya lah yang menjadikan ia Nasrani. Dan termasuk bagian dari yang mengajarkan anak-anak adalah kita sebagai guru yang ada di sebuah lembaga. Jadi sekali lagi bahwa mendidik dengan hati itu adalah pendidikan yang selaras dengan fitrah. Ini di garis bawah. Ya. Baik. Fitrah anak-anak itu seperti apa? Fitrah manusia itu seperti apa? Fitrah manusia itu dididik dengan penuh kelembutan, dididik dengan adab, dididik dengan penuh keteladanan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan dalam banyak kisah. Mari kita belajar dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yuk, jadikan kisah ini kita ambil banyak faidah di dalamnya. Teman-teman pernah mendengar kisah bagaimana Rasulullah menghadapi seorang pemuda yang mau berzina? Pernah dengar kisahnya atau belum? Pernah. Kisahnya suatu hari datang seorang pemuda mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, izinkan aku berzina.
Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapinya dengan nasihat atau seperti apa? Langsung dengan nasihat? Bukan. Tapi Rasulullah berusaha mengambil hati pemuda tersebut. Rasulullah mengatakan kepada pemuda ini, "Atuhibbuka li ummik?" Apakah kamu mau kalau yang kamu zinahi itu adalah ibumu? Apakah kamu mau kamu berzina dengan saudari perempuanmu? Apakah kamu mau ketika yang engkau zinahi itu adalah anak-anakmu? Ya, pemuda itu berpikir. Apa kata pemuda tersebut? Tidak mau. Ya, siapa yang mau ridho berzina dengan ibunya? Siapa yang ridho berzina dengan anak perempuannya? Siapa pula yang ridho berzina dengan saudara perempuannya? Subhanallah. Rasulullah tidak memberikan nasihat kepada pemuda ini. Jangan berzina, zina itu haram, gitu ya. Wala taqrabuz zina, ya. Kan gitu ya? Bukan. Tapi Rasulullah berusaha untuk mengambil hati pemuda ini. Dan Rasulullah bertanya kepada pemuda ini, mengajak diskusi. Apakah kamu suka wahai pemuda, kalau ibumu ya ada yang berusaha berzina dengan ibumu? Apakah kamu suka kalau ada seseorang berzina dengan anak kandungmu? Maka pemuda ini mengatakan, tidak ya Rasulullah. Subhanallah. Berarti dalam hal ini Rasulullah tidak langsung menasehati pemuda dengan dalil-dalil. Kenapa? Karena Rasulullah paham yang dihadapi adalah seorang pemuda, bukan orang yang dewasa. Maka dari itu, kalau yang kita hadapi adalah anak-anak yang usianya remaja, yang usianya pemuda, yang usianya pemudi, itu kita tahan dulu dari menasihati mereka. Berarti apa metode yang kita gunakan? Metode yang kita gunakan adalah dengan berdiskusi, mengambil hatinya. Cobalah kita jadikan anak-anak muda ini berempati. Bagaimana kalau yang dizinahi saudara kandungmu? Bagaimana kalau yang dizinahi ibu kandungmu? Ya, diajak berpikir. Nah, dari sini teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pertama tidak langsung memukul pemuda ini. Ya, berarti apa? Rasulullah menghadapi pemuda ini dengan tenang. Coba kalau ibu guru nih, misalnya ada anak ya usia SMP, terus datang ya tanya kepada ibu guru, bu guru boleh nggak aku pacaran? Jawabannya apa? Jawabannya apa kira-kira? Bu guru boleh nggak aku pacaran? Langsung bilang nggak boleh, gitu ya? Apakah cukup nggak boleh saja titik atau nasihat panjang kali lebar? Padahal anak ini tahu nggak kalau pacaran ini haram? Tahu. Iya nggak? Dari mana dia tahu? Ya sudah belajar, dari SD udah belajar pacaran itu nggak boleh, gitu kan ya? Dan itu tidak dibutuhkan oleh anak kita, karena anak kita sejatinya udah tahu pacaran itu haram. Ditambah lagi dari bu gurunya, jangan pacaran itu mendekati perzinahan, gitu ya. Apalagi sama ibunya ngomel-ngomel, pacari siapa tah, gitu ya. Orang Surabaya gimana, siapa pacare, gitu ya. Langsung kita bahasa lisannya yang keluar. Kita tidak berusaha untuk mengajak diskusi terlebih dahulu. Maka Rasulullah SAW ketika itu tidak langsung menasihati pemuda ini, tapi Rasulullah berusaha untuk mengambil hati pemuda ini. Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak memukul, tapi Rasulullah memahamkan pemuda ini dengan empati. Baru setelah itu Rasulullah SAW mendoakan pemuda ini. Nah, ini nih bisa nih. Kalau ada ya yang datang kepada kita ya bilang, boleh nggak aku pacaran, boleh nggak aku berzina, maka di antara metode yang bisa kita ajarkan kepada mereka adalah dengan mendoakan. Apa doanya Rasulullah SAW untuk pemuda ini? Rasulullah mendoakan, Allahumma ghfir dzambuhu, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbuhu, dan sucikanlah hatinya. Kemudian yang terakhir Rasulullah mendoakan, wa hassin farjahu, dan sucikanlah kemaluannya. Doa ini bisa kita minta kepada Allah untuk anak-anak kita juga.
Ya, sudah ada yang mengamalkannya? Belum? Sudah, alhamdulillah. Allahumma ghafir dzambuhu, kalau dia satu pemuda, satu anak laki-laki. Wa tahhir qalbuhu wa hassin farjuhu. Kalau seandainya dia perempuan, maka wa hassin farjaha, pakai dhamir ha. Ya. Dan ini terus kita doakan. Dan ternyata yang menjadikan anak-anak kita sukses itu bukan karena kehebatan anak-anak kita atau kehebatan metode yang dipakai, bukan. Dalam dunia pendidikan terkadang kesuksesan itu Allah berikan karena doa segenap guru. Jadi ini penting nih. Pentingnya kita sebagai seorang guru mendoakan anak didik. Maka dari itu, yuk bismillah, mulai dibiasakan. Kalau mau mengajar, kalau mau membersamai anak-anak, kita sholat dulu minimal 2 rakaat. Diniatkan sholat duha. Dan kita doakan anak-anak kita agar Allah jadikan mereka tumbuh dalam keadaan salih dan salihah. Ya, di Saribumi ini ada anjuran bagi para guru untuk sholat terlebih dahulu, napa mboten nggih? Sebelum mengajar. Dilaksanakan atau belum? Kalau ustadzah bersama santri itu kurang nikmat. Jadi biarkan banyak terdistrak nanti. Lihat santrinya ndak bener ininya, akhirnya jadi fokusnya hilang. Jadi berjamaah. Sendiri-sendiri. Oke, sendiri-sendiri ndak apa-apa. Sendiri-sendiri ustadzah sholat, nanti ustadzah bilang, ada santrinya, ustadzah bilang ini, "Nak, kita sebelum belajar ilmunya Allah, mari kita meminta kepada Allah. Ustazah mendoakan kalian, kalian mendoakan ustazah." Masya Allah. Kalau ada orang tua yang berkata demikian kepada anaknya, maka bondingnya akan Allah dekatkan, hubungannya akan Allah lekatkan. Kenapa? Karena masing-masing meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kadang kalau mau mengajar sudah heboh duluan dengan bahan ajar. Apa yang mau saya ajar? Tuh udah pusing duluan tuh. Persiapan mengajar, gitu enggak? Tapi kita lupa untuk meminta kepada Allah agar Allah berikan kepahaman untuk anak-anak kita, dan kita lupa meminta kepada Allah, Zat yang maha memegang hati anak kita, agar Allah lembutkan hati anak-anak kita. Jadi penting bagi kita untuk mendoakan. Ini kisah yang pertama. Baik. Kemudian kisah yang kedua, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mencontohkan ketika beliau menghadapi anak-anak yang usianya lebih kecil. Ya, kalau tadi yang pemuda berarti ini bisa dipakai untuk jenjang SMP, SMA. Ya. Rasulullah SAW ketika beliau bermuamalah dengan anak-anak yang lebih kecil, maka beliau lebih mengedepankan bercanda dengan lembut. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan adiknya Anas bin Malik. Ya, jadi Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW bertemu seorang anak yang bernama Abu Umair. Dan ketika itu Abu Umair sedang bersedih karena burungnya mati. Ya, dan Rasulullah SAW menghibur Abu Umair dengan mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan si burung kecil ini? Jadi, Masya Allah, Rasulullah memakai metode. Kira-kira yang pertama apa, teman-teman? Yuk ditebak. Ya, pertama apa? Sapaan. Ya Aba Umair. Kan ini sapaan. Metode mengajar dengan hati itu sering-sering kita menyapa anak-anak didik. Kalau bisa kita hafalkan namanya mereka satu persatu. Biasanya teman-teman, di mana-mana ya guru itu akan lebih hafal siswa yang berprestasi dan siswa yang apa? Nggak ada yang nakal. Kita tidak mengenal siswa nakal tuh nggak ada. Spesial ya,
Jadi kita rubah mindset kita, nggak ada siswa yang nakal, adanya spesial. Kan begitu ya? Yang paling spesial nih pasti kita hafal nih. Ah, nih fulana nih spesial nih. Kalau masuk kelas nggak pakai kaos kaki nih. Fulana nih spesial nih. Kalau belajar muter. Nah, yang kita ingat begitu kan? Fulana spesial nih. Kalau maju maunya duluan. Ya, dia nilainya bagus-bagus. Itu kan yang kita kenal hanya dua ini kan, rata-rata. Tapi hendaklah seorang guru hafal nama setiap siswa. Setiap siswi hafal masing-masing. Ya, di sini satu kelas ada berapa siswi? 30? Berapa? 30. Kira-kira bu gurunya, ustadzanya hafal nggak nama satu persatu? Alhamdulillah. Nggak tertukar-tukar? Nggak. Sering nggak menyapa anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Jadi di antara metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW, bahasa hati beliau ketika menghadapi anak kecil itu sapaan, disapa. Dan anak kecil fitrahnya ketika disapa oleh ibu gurunya itu akan merasa senang, pasti. Ya pasti. Ya Humaira, ya Aisyah, sini nak, duduk sama bu guru. Wah, senangnya luar biasa itu. Kata Aisyah, ya Allah, bu guruku baik banget, ingat namaku, gitu ya, masya Allah. Baik. Kemudian di metode ini apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW? Yo, tadi udah sapaan. Yang kedua apa ibu-ibu? Apa? Betul, pertanyaan. Yang ditanya apa oleh Rasulullah SAW? Apakah langsung burungnya? Ayo, saya ulangi lagi. Rasulullah ketika bertemu dengan anak kecil ini, dan Rasulullah paham ya bahwa anak ini sedang bersedih, maka berarti metode yang dipakai apa? Rasulullah berusaha paham dengan perasaan anak ini. Berarti mendidik dengan hati itu adalah kita berusaha untuk memahami perasaan anak. Ya, nah ini penting nih. Banyak di antara kita ini yang kalau pagi yang kita tanya kepada anak-anak ini begini, anak-anak, PR dari bu guru kemarin sudah dikerjakan? Gitu nggak kira-kira? Iya, ada ya yang begitu ya. Pernah nggak kita bilang, anak-anak, hari ini gimana perasaannya? Sering atau pernah? Sering, masya Allah. Anak-anak akan jawab apa? Sama seragam? Jawabannya? Tidak. Ada yang bilang apa? Sedih bu guru, senang ustazah. Apa lagi? Apa? Yang jawab biasa aja berarti belum dikenalkan dengan ragam perasaan. Betul. Dia bingung, jadi dia bilang apa? Biasa aja. Kalau anak-anak yang sudah dikenalkan berbagai macam perasaan, emosi, pasti dia akan jawab. Kecewa ustazah, senang ustazah, bahagia ustazah, gitu ya, sedih ustazah, pasti mereka jawab. Nah, ketika anak-anak itu kita sapa dan kita empati dengan perasaan mereka, mereka akan sangat senang. Oh, berarti bu guru ustazah ini sangat memperhatikan saya. Baik. Kemudian yang dipakai oleh Rasulullah SAW apa lagi nih? Yo, satu lagi. Apa yang dipakai dengan metode ini? Menghibur. Ahsanti. Masya Allah. Rasulullah berusaha memberikan solusi untuk menghiburnya. Jadi kalau kita lihat anak ada yang sedih, gimana perasaannya anak-anak? Sedih ustazah. Ya, baru kita bilang, sedih ya, gitu dulu, empati dulu, ya. Jangan langsung kita, kenapa bersedih? Tahan. Kan biasanya kita begitu ya, langsung kita jawab, kita tanya why-nya, kenapa, gitu ya. Padahal sebenarnya anak-anak itu pengen dimengerti dulu perasaannya. Sedih ya, iya, baru mereka cerita. Gak kan kita tanya, kenapa bersedih? Pasti mereka cerita. Iya, ustazah tadi pagi. Apa misalnya tadi pagi? Nah, tadi pagi dimarah-marahin Umi. Gitu ya. Kan Masya Allah ya, anak-anak itu subhanallah, mereka itu sosok-sosok yang jujur. Mereka itu adalah sosok-sosok yang gak mungkin berdusta. Ya, mereka akan jujur mengatakan, Masya Allah, jikalau fitrah mereka masih lurus. Baik, kemudian
Yang ketiga, kita ambil dulu kisahnya, baru teman-teman nanti mencoba menebak apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antara kisah yang Rasulullah SAW ajarkan adalah, Masya Allah, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan ya kepada laki-laki ini, ketika laki-laki ini mengatakan, kulli kalimah, ya Rasulullah katakan kepadaku sebuah kalimat. Ya, Rasulullah tidak menjelaskan panjang kali lebar, tapi Rasulullah cukup mengatakan la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Apa artinya? Janganlah marah. Diulang berapa kali? Janganlah marah. Berarti metode yang Rasulullah SAW ajarkan apa? Satu, gimana nih? Yang pertama, menyederhanakan nasihat. Nah, mendidik dengan hati itu menyederhanakan nasihat. Ini penting pakai banget. Ya, saya mau tanya, ada nggak anak-anak yang overdosis dengan nasihat? Ada. Ya tadi misalnya, Ustazah saya mau pacaran, ya. Terus kita bilang, jangan nak, pacaran itu haram. Pacaran itu sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia udah tahu kalau pacaran itu haram? Tahu. Ditambah lagi sama kita bilang haram, gitu ya, nggak boleh. Nah, itu tambah overdosis itu. Apakah anak-anak akan mendengarkan? Enggak. Ya, mereka hanya pengen coba-coba pacaran tuh kayak apa sih, gitu loh. Mereka itu cuman pengen uji kita, gitu loh. Nah, maka dari itu tadi yang dipakai adalah menyederhanakan nasihat. Yang kedua, apalagi metode yang dipakai Rasulullah dalam mendidik para sahabatnya dengan hati. Kira-kira apa lagi? Ya, apa? Menyentuh akar masalahnya. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah bisa menahan emosinya, sudah tidak lagi marah-marah, maka dia akan lebih stabil. Gimana? Anak kita yang sudah bagus, ya Masya Allah karakternya, sudah bagus sifatnya, maka insya Allah mereka juga nggak tantrum. Ya, anak-anak yang mudah tantrum, anak-anak yang mudah marah, apalagi ustadzanya ikut marah-marah, ya, berarti ini emosinya nggak stabil. Ya, coba kalau kita ini teman-teman, ya mencoba untuk menahan tidak marah, maka insya Allah kita mengajar tuh bisa dengan lebih tenang. Gimana? Tapi kalau kita mengajar dengan marah-marah, anak-anak dimarah-marahin, diomel-omelin, yang ada anak-anak akan meniru gaya yang kita pernah ajarkan kepada mereka. Jangan salahkan anak-anak manakala anak-anak ikut memarahi temannya. Dari mana dia belajar? Dari ustazahnya. Kenapa ustazahnya marah-marah? Ternyata ustazahnya lelah. Karena kan selama ini ya, yang para ustazah itu, para guru itu kadang menyimpan berbagai macam emosi, ya, memendam berbagai macam emosi sampai ia lupa untuk bagaimana cara menenangkan dirinya, bagaimana cara untuk mendapatkan ketenangan dari Allah. Jadi kita ini harus punya, teman-teman ibu-ibu, waktu untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai proses mengajar kita itu hanya sebatas rutinitas saja. Jangan sampai proses mengajar kita itu hanya transfer informasi saja. Jangan. Tetapi jadikanlah proses mengajar kita itu sampaikan dengan hati, karena apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Ini kaidah. Ya. Jadi target kita ketika kita mengajar tuh bukan hanya sebatas saya targetnya hari ini menyampaikan satu bab gitu ya. Terus kita sampaikan nih ke anak-anak satu bab ini selesai, rampung. Tapi coba, sudahkah apa yang kita sampaikan itu sampai ke hati anak-anak? Jangan-jangan selama ini anak-anak kita baru sebatas menghafal hadis-hadis yang ada. Anak-anak kita baru targetnya itu hanya sebatas menyelesaikan soal-soal saja di kertas masing-masing. Tapi apa yang kita sampaikan kepada mereka belum sampai ke hati. Yakinlah bahwa setiap apa yang kita sampaikan dari hati akan menghujam pada diri anak-anak. Dan ini yang perlu difokuskan dalam bab mengajar. Karena ini merupakan bekal untuk anak-anak.
Kalau kita hanya sebatas menyampaikan transfer informasi saja, mereka bisa mendapatkannya di sosial media. Mereka akan tahu definisi toharo adalah ini. Definisi iman ini. Mereka akan paham. Tetapi kita lupa untuk menyentuh hati mereka. Maka dari itu, di antara cara menyentuh hati adalah menyederhanakan materi yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi gini ya, kalau kita misalnya mau ngajar teman-teman ya, maka sebisa mungkin kita pahami dulu nih apa yang menjadi materi untuk kita mengajar. Dan kita sampaikan tidak tekstual, tapi kita sampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak-anak. Berarti kan kita menyederhanakan materi. Apakah itu boleh? Boleh, silakan. Untuk menguji anak-anak itu paham atau belum, boleh ada yang maju presentasi. Silakan. Yo, nak fulana, sini nak. Tadi apa yang sudah didapatkan dari ustazah? Sampaikan satu kalimat saja. Anak-anak Gen Z, Gen Alpha tuh seneng banget tuh. Satu kalimat, kata-kata terakhir apa tuh? Kata-kata hari ini. Ya, kan biasanya mereka suka tuh. Ya, ustazahnya ngajar. No. Ya, 10 lembar diringkas jadi 15 menit. Ya, diambil intinya dulu. Ya, baru setelah itu anak-anak disuruh maju. Ayo, kata-kata hari ini. Mereka akan berpikir, oh kata-kata hari ini gitu ya. Kata-kata hari ini ustazah selamat berjuang. Masya Allah, keren gitu ya. Barakallahu fiik. Nah itu tuh. Menyederhanakan sebuah kalimat itu sangat penting. Baik. Kemudian kisah yang selanjutnya adalah, subhanallah teman-teman, kisah Badui ada di sini. Silahkan dibuka. Ah ini nih. Ada di halaman, nah ini dia, halaman 7. Silahkan dibuka. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kelembutan kepada Badui ini. Ja'a A'rabiyu, datanglah seorang Arab Badui. Fabala fi ta'ifatil masjid. Maka orang Badui ini ya, qaddarullah buang hajat di salah satu sudut masjid. Fazajarahun nas. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun membentak dan berusaha mencegahnya. Jadi dari kalangan sahabat ada yang berusaha langsung membentak seseorang yang telah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena memang buang hajat di masjid itu adalah bukan bagian dari adab. Maka sungguh bagaimana Rasulullah bersikap dengan Badui ini? Rasulullah mengatakan jangan bentak. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma. Lihat ya teman-teman gimana? Gimana Rasulullah memperlakukan orang yang berbuat salah? Apakah Rasulullah SAW membentaknya? Ternyata tidak. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, biarkan dulu sampai dia menyelesaikan hajatnya. Biarkan. Baru kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi. Apa solusinya? Tolong ambilkan air. Siram air kencingnya. Masya Allah. Fa'uhriqa alaihi. Maka kemudian ya air ember itu disiramkan kepada bekas kencingnya. Dari sini coba ditebak lagi kira-kira metode apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo, satu ustazah. Ahsanti, lemah lembut. Rasulullah itu mengajarkan kelemah lembutan. Yang kedua, ketenangan, tidak panik. Yang ketiga, memberikan solusi. Ahsanti. Yang keempat, apa? Betul. Memberikan kesempatan untuk menyelesaikan hajatnya. Kemudian yang kelima, ada lagi? Bagaimana? Mencontohkan cara beristinja atau cara membersihkan kotoran. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada saya tambahkan. Rasulullah paham dengan siapa beliau berbicara. Ini metode yang kadang kita lupa ketika kita mengajar. Rasulullah paham tahu kalau orang Badui itu adalah orang yang datang dari pedalaman. Dan Rasulullah paham orang Badui ini belum punya ilmu. Dia nggak tahu kalau di masjid itu nggak boleh kencing. Kalau di masjid itu nggak boleh dikotori. Nggak paham orang Badui ini. Maka Rasulullah paham bahwa orang Badui ini tidak boleh dibentak dulu. Orang Badui ini tidak boleh disuruh pergi dulu. Tapi Rasulullah belajar untuk paham dengan siapa beliau berbicara. Nah ini poin yang penting untuk kita ingat-ingat. Jadi poin ini bisa kita pakai ketika kita mau berbicara dengan murid-murid kita. Kita harus tahu, oh anak ini memang
anak broken home, ya, anak yang ada ibu bapaknya, ada umi abinya, tapi seakan-akan tidak ada. Ada nggak model anak begitu? Banyak atau sedikit di zaman sekarang? Banyak. Maka anak-anak yang model begini nih, jangan dikasari dulu. Kenapa? Karena memang yang mereka butuhkan itu perhatian dari kita. Kan tadi Rasulullah SAW memperhatikan orang Badui ini. Ya, disentuh dulu hatinya, ya, diajak ngobrol dulu, dikasih dulu apa yang menjadi kebutuhannya. Apa yang menjadi kebutuhan anak ini? Perhatian. Dia nggak mendapatkan perhatian dari ibu bapaknya di rumah. Dia tidak mendapatkan perhatian dari umi abinya di rumah. Maka dari itu kita berikan dulu solusi, kita perhatikan dulu anak ini sampai anak ini puas diperhatikan dengan kita, sampai kita ambil hatinya, baru akhirnya anak ini nurut sama kita. Kan ujungnya begitu. Apa yang kita bilang, nak, ustazah mau minta tolong ya, besok pakai seragam yang baik, gitu ya. Anak yang sudah berhasil, ya, merasakan bahwa ustadzanya ini baik, pakai banget, ngerti banget, ya, maka insya Allah tanpa diminta kita terlalu sering mensonding mereka, maka anak-anak model begini akan nurut sama kita. Jadi PR-nya adalah sentuh hati anak terlebih dahulu. Pahami jenis apa yang kita hadapi. Oh, anak ini memang anak yang kayaknya dia yatim dari kecil. Oh, anak yang nggak punya ayah, itu biasanya rodo-rodo ujian ini buat kita. Ya, kita harus paham. Oh, anak ini memang latar belakang orang tuanya ini orang tua yang belum paham agama. Oh, baiklah. Kalau begitu, kebutuhan dia adalah untuk dipahamkan. Nah, cobalah bagi para ustazah, bagi para guru, minimal ketika kita membersamai anak-anak, kita paham latar belakang setiap siswi, latar belakang setiap santri. Mereka itu berasal dari keluarga seperti apa. Dengan kita paham latar belakang setiap santri, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, monggo silahkan Ustazah. Barakallahu fi. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.